Dapat ayo Banjarnegara. ASEAN. Pengertian ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tokoh pendiri ASEAN. Tokoh pendiri ASEAN adalah 1. Adam Malik, Indonesia. Adam Malik adalah salah satu tokoh pendiri ASEAN dan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu. 2. Tun Abdul Razak, Malaysia. Tun Abdul Razak adalah Perdana Menteri Malaysia pada saat itu dan berperan penting dalam pembentukan ASEAN. 3. S. Rajaratnam, Singapura. S. Rajaratnam adalah Menteri Luar Negeri Singapura pada saat itu dan berperan penting dalam pembentukan ASEAN. 3. Tanat Khotman, Thailand. Tanat Khotman adalah Menteri Luar Negeri Thailand pada saat itu dan berperan penting dalam pembentukan ASEAN. 5. Narisco Ramos, Filipina. Narisco Ramos adalah perwakilan dari negara Filipina dalam pembentukan ASEAN. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Filipina saat itu. Adam Malik. Adam Malik Batubara adalah salah satu pendiri ASEAN yang mewakili Indonesia. Ia menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang menjadi cikal bakal berdirinya ASEAN. Peran Adam Malik dalam pembentukan ASEAN menjembatani kepentingan nasional dengan kepentingan regional. Menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia saat penandatanganan pembentukan ASEAN. Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak adalah tokoh pendiri ASEAN dari Malaysia yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pembangun Malaysia. Peran Tun Abdul Razak dalam ASEAN. Ia mewakili Malaysia dalam pembentukan ASEAN. Ia turut membubuhkan tanda tangannya di Deklarasi Bangkok, menandai terbentuknya ASEAN. Ia dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara. S. Rajaratnam. S. Rajaratnam 1915 sampai 2006 adalah salah satu tokoh pendiri ASEAN dari Singapura. Ia berperan penting dalam meletakkan dasar diplomasi Singapura dan menandatangani Deklarasi Bangkok. Peran S. Rajaratnam dalam ASEAN. S. Rajaratnam menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai dimulainya kerjasama regional di Asia Tenggara. Pandangan visionernya menjadi salah satu faktor pendorong berdirinya ASEAN. Ia mengenang bahwa negosiasi yang mendahului pandangan penandatanganan Deklarasi ASEAN menguji niat baik, imajinasi, kesabaran, dan pengertian dari para menteri yang berpartisipasi. Tanat Khotman. Tanat Khotman adalah Menteri Luar Negeri Thailand yang berperan penting dalam pembentukan ASEAN. Ia dikenal sebagai diplomat dan politisi yang visioner. Peran Tanat Khotman dalam ASEAN. Tanat Khotman aktif dalam pembicaraan dan perundingan yang mengarah pada penandatanganan Deklarasi Bangkok. Ia mengajak tetangga-tetangganya untuk membentuk sebuah asosiasi yang lebih inklusif dan mewakili Asia Tenggara. Tanat Khotman menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 bersama 4 menteri luar negeri dari negara lain. Pemilihan Bangkok sebagai tempat pendirian ASEAN pada bulan Agustus 1967 adalah bentuk penghormatan terhadap perannya dalam pembentukan lembaga ini. Narisco Ramos. Narisco Ramos adalah tokoh pendiri ASEAN dari Filipina yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967.
Deklarasi ini menandai berdirinya ASEAN, Organisasi Regional Asia Tenggara. Peran Narcisco Ramos dalam ASEAN. Pada 8 Agustus 1967, Ramos menandatangani deklarasi Bangkok bersama 4 menteri luar negeri lainnya. Ramos menjadi orang pertama yang memberikan sambutan dalam acara deklarasi tersebut. Ramos mengenang bahwa negosiasi yang mendahului penandatanganan deklarasi ASEAN menguji niat baik, imajinasi, kesabaran, dan pengertian dari 5 menteri yang berpartisipasi. Logo ASEAN memiliki warna yang mengandung arti biru melambangkan kedamaian dan stabilitas, merah menggambarkan keberanian dan dinamisme, putih menunjukkan kemurnian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Tujuan ASEAN. ASEAN juga memiliki tujuan lainnya. 1. Meningkatkan perdagangan dan investasi. ASEAN bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. 2. Meningkatkan kualitas hidup. ASEAN bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan peran ASEAN di dunia internasional. ASEAN bertujuan meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, ASEAN berharap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Keanggotaan ASEAN. Keanggotaan ASEAN terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, yaitu negara anggota ASEAN. 1. Brunei Darussalam. 2. Kamboja. 3. Indonesia. 4. Laos. 5. Malaysia. 6. Myanmar. 7. Filipina. 8. Singapura. 9. Thailand. 10. Vietnam. ASEAN juga memiliki kriteria keanggotaan. 1. Terletak di Asia Tenggara. Negara harus terletak di kawasan Asia Tenggara. 2. Menerima piagam ASEAN. Negara harus menerima piagam ASEAN dengan komitmennya. 3. Mampu memenuhi kewajiban. Negara harus mampu memenuhi kewajiban sebagai anggota ASEAN. Sejarah ASEAN. ASEAN Association of Southeast Asian Nations didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah ASEAN. Pembentukan ASEAN. 1. Deklarasi Bangkok. ASEAN didirikan dengan pendatangan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 2. Tujuan awal. Tujuan awal ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial antara negara-negara anggota. Perkembangan ASEAN. 1. Perluasan keanggotaan. ASEAN mengalami perluasan keanggotaan dengan bergabungnya negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam 1984, Vietnam 1995, Laos 1997, Myanmar 1997, dan Kamboja 1999. 2. Piagam ASEAN. Pada tahun 2008, ASEAN mengadopsi Piagam ASEAN yang menjadi landasan hukum dan kelembagaan organisasi. Kerjasama ASEAN. 1. Kerjasama ekonomi. ASEAN meningkatkan kerjasama ekonomi melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC)
yang bertujuan meningkatkan integrasi ekonomi regional. 2. Kerjasama keamanan. ASEAN juga meningkatkan kerjasama keamanan melalui berbagai mekanisme seperti pertemuan tingkat tinggi ASEAN dan kerjasama dengan negara-negara lain. 3. Kerjasama sosial dan budaya, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pariwisata dan olahraga. 4. Kerjasama lingkungan hidup dan konservasi, perubahan iklim dan energi terbarukan. 5. Kerjasama dengan negara lain, kerjasama dengan negara-negara dialog, kerjasama dengan organisasi internasional. Dengan kerjasama yang luas dan beragam, ASEAN dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di kawasan Asia Tenggara. MEA dan AFTA. 1. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah sebuah konsep integrasi ekonomi regional yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil dan makmur di kawasan ASEAN. 2. AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan meningkatkan perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara ASEAN yang dengan mengurangi atau menghapus tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Kedua inisiatif ini bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini adalah cakupan dari MEA dan AFTA. Cakupan MEA mencakup berbagai bidang termasuk perdagangan barang, jasa, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Cakupan AFTA mencakup perdagangan barang dan jasa, serta kerjasama ekonomi lainnya. Berikut ini adalah kriteria dari MEA dan AFTA. Kriteria MEA dan AFTA. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. 1. Integrasi ekonomi. Meningkatkan integrasi ekonomi regional melalui perdagangan bebas, investasi, dan pengembangan infrastruktur. 2. Pasar tunggal. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil dan makmur. 3. Kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. AFTA, ASEAN Free Trade Area. 1. Perdagangan bebas. Meningkatkan perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN dengan mengurangi atau menghapus tarif dan hambatan perdagangan lainnya. 2. Kerjasama ekonomi. Meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara ASEAN melalui perdagangan barang dan jasa. 3. Peningkatan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.